Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswi kelas 5 SDN Batu Ampar 11 pagi, mudah-mudahan dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam pelajaran agama Islam sehubungan dengan bulan suci Ramadan. Maka materi kita kembali kita mengulang tentang puasa, baik itu arti puasa maupun nanti hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadah puasa Ramadan. Namun sebelumnya, Pak Mulyadi mengajak sebagaimana pembiasaan di bulan suci Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lain, diawali dengan pertama adalah kita membaca surah Al-Fatihah, lalu doa sebelum belajar, lalu kita murajaah satu surat. Dan nanti kalian lanjutkan dengan sholat duha beserta doanya, yang kemudian juga itu difoto sebagai bukti kehadiran kalian, ya. Dan ini menjadikan sebuah pembiasaan yang baik, ya, kita dalam memulai aktivitas pagi hari. Insya Allah nanti juga ketika sudah masuk seperti biasa, maka kebiasaan-kebiasaan baik itu tidak akan Pak Mulyadi hilangkan, maka insya Allah akan menjadi sebuah kultur, ya, akan menjadi sebuah pembiasaan pembiasaan kita dalam memulai hari-hari kita pertama dengan berdoa dan melaksanakan sholat sunnah duha. Yang pertama, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah bersama-sama dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita murajaah satu surat, yaitu surah Al-Adiyat, ya. Silakan diikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sadaqallahul azim. Nah, mudah-mudahan doa kita dan bacaan Quran kita menjadikan pahala terlebih di bulan suci Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, di mana satu huruf
akan diganjar pahala dengan 10 kebaikan. Mudah-mudahan itu kita dapatkan semua dengan keberkahan bulan suci Ramadan. Nah, aku sekalian, kita masuk pada materi, yaitu tentang arti puasa. Puasa itu menahan diri dari makan dan minum, ya, al-imsak anil mufattir, ya, minal akli wasyurbi, daripada makan dan minum, ya, serta segala yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam atau sampai beduk maghrib, ya. Tanda mulai puasa disebut dengan imsak. Nah, sering kita bilang imsak, artinya itu menahan diri. Artinya sebelum waktu azan masuk nih, azan subuh masuk, kita sudah imsak. Artinya kita bersihkan mulut kita minum air putih, sehingga datang waktu subuh kita sudah dalam keadaan bersih dan siap melaksanakan sholat subuh. Nah, itulah yang disebut dengan imsak, ya. Lalu puasa itu ada berapa macam? Ya, yang sama-sama kita mengetahui ada wajib, ya, diantaranya saat ini puasa Ramadan. 2 puasa nazar. Nazar ini puasa yang jika dia misalnya lulus ujian, saya akan puasa Senin Kamis selama 1 bulan, maka hukumnya menjadi wajib, ya, yang tadinya sunnah menjadi wajib dengan kita bernazar. Lalu puasa kifarat, puasa karena kita melanggar aturan Allah, ya. Contohnya nih, kita ini, ya, dalam bulan puasa itu, ya, untuk orang yang sudah bersuami istri, ya, yaitu dia melanggar di siang hari, maka dia harus membayar puasa kifarat. Lalu puasa qadha, seperti kalian pada hari Ramadan meninggalkan 1 hari daripada bulan puasa Ramadan, maka pada hari nanti setelah lebaran, maka boleh diganti dengan puasa qadha. Yang kedua puasa sunnah, yaitu puasa yang dianjurkan untuk dilakukan. Contohnya Senin Kamis. Puasa 6 hari ini nanti setelah lebaran, ya. Habis tanggal 1 Syawal, mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 itu boleh melaksanakan puasa Syawal. Puasa Arafah nanti 3 bulan Dzulhijjah, di saat jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Lalu puasa 10 Muharram atau puasa dengan terkenal puasa anak yatim ini boleh dilaksanakan, ya. Tapi ada puasa yang haram, yaitu puasa yang tidak boleh dilakukan. Contoh nanti pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal atau Idul Adha 10 Zulhijjah, ya, serta puasa pada hari tasyrik nih, tanggal 11, 12 dan 13, ya. Jadi pada 5 hari ini kita diharamkan berpuasa. Itulah puasa yang hukumnya haram. Lalu apalagi ada ketentuan puasa Ramadan, ya, termasuk daripada rukun Islam, ya, dan wajib atau fardu ain bagi setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat, ya. Tapi kita puasa tidak hanya asal puasa, kita melalui ru'yah, yaitu melihat bulan. Melalui siapa? Kita terbatas, tapi kita memiliki para ahli dari Kementerian Agama yang mereka mencari bulan agar telah mengetahui waktu masuknya bulan Ramadan, atau melalui hitungan, ya, seperti para umat Islam yang dalam naungan Muhammadiyah nih, mereka menggunakan hitungan. Lalu yang ketiga ini dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Ketika tanggal 29 itu mendung, ya, tidak terlihat bulan, maka kita genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, itu. Ini syarat puasa, ya. Itu ada syarat wajib dan syarat sahnya. Kalau syarat wajib tentu harus beragama Islam, maka tidak sah puasa yang orang di lain agama Islam. 2, berakal, ya. Maka orang gila atau orang yang mabuk, orang pingsan tidak sah dalam melaksanakan puasa Ramadan ini. Lalu baligh, dewasa, maka anak kecil nih masih dalam tahap belajar saja. Yang keempat nih kuat atau mampu berpuasa, ya. Karena ada orang yang sedang sakit atau bepergian, ya, maka dibolehkan tidak berpuasa. Atau yang sudah tua renta, yang sudah sulit untuk melaksanakan puasa, maka boleh dia tidak berpuasa dan dia nanti boleh mengqadha'nya. Ataupun yang sudah tua, yang tidak kuat lagi, maka dapat mengganti dengan membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah membayar dengan 1 hari 1 mud, atau lebih mudahnya
kurang lebih itu 1 liter ya, walaupun kurang dari 1 liter, tapi kita cukupkan dengan 1 liter. Kalau syarat sahnya itu tentu ya Islam, mumayyiz, ya, sudah dewasa, suci dari haid dan nifas, maka tidak sah orang yang sedang haid ya, ataupun nifas. Lalu dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, maka tidak sah kalau dilakukan pada hari-hari yang diharamkan seperti yang telah disampaikan tadi. Lalu rukun ya, rukun puasa yang paling kita mengetahui pertama niat, dan niatnya harus setiap malam kita baca ya. Makanya kalau habis sholat tarawih itu baca nawaitu shauma ghadin ya, bacanya jangan betul shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, lalu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, makan dan minum ya, berkata yang kotor dan lain-lain. Lalu sunnah-sunnah puasa ini diantaranya adalah kita disunahkan pertama menyegerakan buka ya, kalau sudah waktunya masuk jangan ditunda-tunda ya. Setelah kita yakini telah masuknya azan baik dari televisi, handphone ataupun masjid yang berada di sekitar rumah kita, maka kita langsung ya berbuka, dan disunahkan dengan yang manis-manis ya. Makanya Rasul mengajarkan dengan kurma ya, minimal 1 buah, 3 buah, 5 buah, 7 buah yang dengan bilangan ganjil. Lalu minum air putih hangat sehingga lambung sudah normal kembali ya. Baru kita isi dengan yang sedikit misalnya agak seperti lontong ya, ataupun wah mungkin di Indonesia ini terkenal dengan goreng-gorengannya ya. Silakan dinikmati asalkan tidak berlebihan. Lalu setelah itu baru kita baca doa tuh setelah dibatalkan ya. Jangan sebelum minum apa-apa sudah Allahumma lakasumtu. Ya, yang paling tepat kita setelah membatalkan puasa kita baru kita baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, atas rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu ya Tuhan yang maha pengasih terhadap orang-orang yang penyayang ya. Lalu berikutnya sunnahnya apa lagi nih? Mengakhirkan sahur. Nah kalau sahur ini kira-kira 15 menit sebelum waktu subuh ataupun 30 menit lah ya. Jangan sampai sahur itu jam 1 malam, itu namanya makan malam. Lalu melaksanakan sholat tarawih dan witir ya. Jangan lupa nih, walaupun sendiri di rumah laksanakan. Kalian sudah diberikan catatan ya untuk diisi sebagai jurnal Ramadan, tadarus Quran dibaca, yang i'tikaf di masjid selama bulan Ramadan. Ini kalau mampu boleh dilaksanakan. Lalu perbanyak amal kebajikan dan sedekah karena berlipat ganda, yaitu kita memberikan sedikit rezeki kita, maka akan berlipat ganda ketika kita berikan di bulan Ramadan. Apalagi kita memberikan menu berbuka puasa luar biasa. Lalu batalnya puasa ini ya tentu sudah maklum, makan dan minum sengaja ya, muntah dengan sengaja dengan kita memasukkan tangan ke dalam rongga mulut kita sehingga menjadi keluar muntah, itu batal. Keluar darah haid atau nifas ini melahirkan, gila atau hilang akal, murtad atau keluar dari agama Islam, tentunya batal lah puasa kita. Lalu manfaat puasa ya. Manfaat puasa ini banyak sekali, sabar menahan makan minum ya, melatih kesabaran. Lalu apalagi manfaatnya? Sabar menjalani puasa tanpa berkeluh kesah. Memang capek orang yang berpuasa ya, jangan sampai kita sebagian Nabi sampaikan, berapa banyak dari umatku berpuasa tapi hanya dapat lapar dan haus ya. Di antaranya faedahnya mengendalikan diri, berkata bohong dan berperilaku tidak jujur ya, mengendalikan diri dari marah, mengendalikan diri dari melihat sesuatu yang tidak baik ya. Karena puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan seluruh anggota badan ya. Karena puasa ini memiliki tingkatan-tingkatan nih, ada 3 sebagaimana Pak Mula diketahui di sini ya. Di antara puasa umum itu puasanya adalah menahan lapar dan haus saja. Ada puasa khusus, dia menahan lapar dan haus, dan juga dia menahan daripada berkata-kata kotor. Ada puasa khusus, puasa tingkatan yang tertinggi, dia sudah puasa dengan hatinya ikut puasa ya. Ini luar biasa. Barangkali kita masih masuk dalam tingkatan pertama ya, tapi nggak apa, sebagai belajar kita insya Allah akan meningkat terus. Lalu hikmah puasa
akan membentuk pribadi yang bersyukur, akan mendidik kedisiplinan. Kita makan pun teratur kalau puasa. Insya Allah sehat. Sebagai Nabi mengatakan, sumu tasihhu, puasalah kalian, niscaya akan aku berikan kesehatan. Ya, mendidik kejujuran, kalian jujur, nggak bohong, ya, tidak minum diam-diam dan lain sebagainya. Menjaga kesehatan tentu ya. Lalu apalagi di sini mengajarkan sikap sosial yang tinggi kepada sesama karena saling berbagi dalam bulan suci Ramadan ini. Saja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tugas kalian adalah mudah sekali ya. Kalian lafazkan niat berbuka puasa ya. Nah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu kalian rekam lewat suara saja ya, bukan video. Tapi kirimnya ke GSE. Insya Allah mudah kalau suara, tidak berat. Jadi membaca doa berbuka puasa berikut artinya. Kirim dengan tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.